Pagi warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini saya mau bincang sedikit tentang prematuritas ya, bayi-bayi yang lahir prematur. Definisi prematuritas ini adalah kelahiran di bawah usia 37 minggu 7 hari lengkap ya. Jadi harusnya bayi-bayi itu lahir optimalnya 38 minggu ya. Tetapi 35 minggu pun sebetulnya 85% paru-parunya sudah matang ya. Tetapi tetap untuk definisi prematuritas kita berpatokan pada 37 minggu 7 hari. Jadi di bawah itu definisinya prematur ya. Bayi-bayi yang lahir prematur ini dia belum matang ya. Tergantung berapa usia kehamilan saat bayi-bayi ini dilahirkan. Tentunya semakin muda prognosisnya semakin tidak baik ya, mesti masuk inkubator lebih lama ya, dan mendapat bantuan obat-obatan, cairan dan yang lain-lain dengan infus, juga untuk pernafasannya juga harus dibantu. Biasanya akan ditangani oleh seorang dokter anak yang ahli, yang seorang neonatologis juga, jadi ahli menangani bayi-bayi yang lahir kecil ya. Biasanya seperti di rumah sakit saya, karena kita ada fertility center di sini, fasilitas kita juga dilengkapi dengan NICU. NICU ini adalah fasilitas untuk menangani bayi-bayi yang lahir prematur ya, yang lahir kecil, dilengkapi dengan inkubatornya sendiri, ventilatornya sendiri untuk CPAP, bantuan nafas, juga dokter ahli, seorang neonatologis yang menangani bayi-bayi prematur ini. Sekarang kita lihat apa aja penyebabnya, kenapa kok bayi bisa lahir prematur ya. Ini foto bayi-bayi prematur ya, biasanya langsung masuk ke inkubator, pasang bantuan nafas seperti ini ya, pasang infus, dimonitor lebih ketat ya. Bayi-bayi kecil ini masih muda usianya karena belum saatnya dia lahir ya. Sekarang kita lihat lagi apa penyebabnya. Nah ini penyebabnya ya, 40% itu sebetulnya lahir prematur itu spontan. Spontan itu maksudnya begitu aja lahir ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ibunya mules dan melahirkan. 40%. Sebanyak 20% penyebabnya adalah ketuban pecah dini. Saya sudah pernah ulas di IGTV saya yang sebelumnya tentang ketuban pecah dini. Penyebab ketuban pecah dini macam-macam ya, tapi terbesar karena infeksi. Infeksi di jalan rahim, infeksi vagina, keputihan ya, infeksi saluran kencing juga bisa ya. Karena itu semua infeksi pada ibu hamil harus dicegah. Nah, kemudian yang lain adalah hamil kembar. Nah, ibu-ibu yang hamil kembar kenapa sih bisa cepat lahir prematur? Karena rahimnya itu terdistensi lebih besar ya. Jadi misalnya sama-sama hamil 28 minggu, kalau bayinya satu kan nggak terlalu besar, tidak terlalu sedistensi kalau bayinya kembar misalnya. Nah, rahim itu kalau makin distended, otomatis karena dia ototnya itu tegang, akan otomatis akan kontraksi ya. Jadi kontraksi bisa terjadi secara prematur. Kalau kontraksi sudah dimulai, yang berikutnya adalah ketuban pecah dini dan kelahiran prematur. Karena begitu ketuban pecah terjadi berarti bayi harus dilahirkan ya. Kita paling hanya menunggu beberapa jam saja supaya obat pematangan paru bisa bekerja dengan lebih baik. Karena itu kelahiran prematur ini harus dicegah, jangan sampai terjadi ya. Kalau terjadi pun ya sudah, kita berjalan dengan apa yang ada sebisa-bisanya. Dan memang prognosisnya ditentukan dari usia bayi saat lahir. Sekian, terima kasih.